selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Oke, terima kasih. Apa kabar? Baik. Tuhan, sebelum kita memulai kita punya kegiatan aktivitas belajar mengajar pada saat pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa, dan doa ini akan Pak Guru pimpin dan semuanya bisa berdoa dengan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, selamat pagi. Pagi. Oke, sebagai penata topik pada saat pagi hari ini yang perlu ambil yaitu tentang atletik. Atletik tergolong atas ada banyak kategori yaitu lompat, lari, ada melempar, ada juga banyak. Tapi yang perlu ambil yaitu tentang lari. Lari tergolong menjadi 3 jenis, yaitu ada lari jarak panjang, lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak panjang. Oke, langsung Pak Guru tulis agar bisa kalian pahami. Dan lari jarak panjang, lari jarak pendek atau lari sprint, yaitu dari sekitar jaraknya dari sekitar 100 meter sampai 400 meter. Ini lari jarak pendek. Dan selanjutnya ada juga lari jarak menengah, yaitu dari 400 meter sampai 800 meter. Dan yang terakhir yaitu lari jarak panjang. Ini dikategorikan sebagai kilo 10 km. Oke, ada yang bisa kita bahas tentang atletik atau tentang lari. Lebih spesifiknya yaitu tentang lari, yaitu ada 3 yang tadi Pak Guru jelaskan, ada lari sprint atau lari jarak pendek, yaitu kita belajar tentang manfaat. Yang pertama yaitu tentang ada manfaat yang pertama tentang meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan kestabilan. Ada juga banyak yang bisa kalian cari, dan itu yang bisa Pak Guru jelaskan pada saat pagi hari ini, yaitu kita punya materi tentang lari. Mungkin teman-teman, oke, demikian materi pada saat hari ini yaitu tentang menjelaskan. Dan selanjutnya saya persilakan. Sudah selesai. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar di hari ini? Baik. Semua sudah makan? Sudah, Bu. Sudah mandi? Sudah. Oke, baik. Baik, perkenalkan nama Ibu di sini Ibu Jasmine. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang badminton atau biasa dibilang juga bulu tangkis. Namun sebelumnya kita akan mulai dulu dengan doa. Doa ini Ibu yang akan bimbing sendiri, yang lain bisa menyesuaikan. Berdoa kembali. Doa selesai. Baik, kita langsung masuk saja dengan materi bulu tangkis. Di sini ada yang biasa main bulu tangkis, ada yang tahu? Tidak, Ibu. Ya, karena Ibu juga baru pertama kali masuk di kelas kalian, maka Ibu akan sedikit menjelaskan gambaran yang intinya saja langsungnya tentang apa itu bulu tangkis. Terus bulu tangkis biasa dimainkan berapa orang gitu. Baik, permainan bulu tangkis itu adalah permainan yang biasa kita main menggunakan raket. Permainan itu dia bertujuan untuk kita dapat melewati bola lewat net, dia harus lewat net, tidak boleh kena di jaring net karena itu nanti kita tidak dapat poin. Bulu tangkis ini biasa kalau satu orang itu biasa disebut dengan tunggal, kalau 2 orang itu dibilang ganda, itu pasangan. Untuk skornya pada bulu tangkis itu biasa poinnya tuh sampai 21. Itu sering. Itu poin. Terhitung dari 1 sampai 21. Dan dia juga menggunakan bola itu namanya shuttlecock atau biasa dibilang dengan cock. Itu sering dipakai dalam permainan bulu tangkis. Dan ada pun itu peralatan dalam
satu itu ada teknik pemegang raket. Teknik pemegang raket dan juga posisi siap itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita tidak siap, tidak konsentrasi baik, tentu kita akan kewalahan di dalam lapangan. Terus cara servis, kita harus servis juga dengan baik. Karena ketika kita salah servis, tentu bola itu akan kena di net. Jadi itu ada beberapa teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. Yang berikut ada pukulan. Pukulan ini ada lob. Bola lob itu tentu bola belakang. Pukulan yang ditarik dengan kuat. Jadi bola itu naik tinggi. Itu dia harus masuk di bagian belakang. Kalau dia di luar berarti itu out. Dia harus ada di, kalau kita servis dengan kaki kiri maka kaki kiri yang di depan, terus kok itu kita pegang begini, terus kita servis sehingga bola itu dapat pegang. Jadi itu sedikit penjelasan dari materi bulu tangkis kekurangan, mohon maaf. Ibu akan mengakhiri pada pelajaran ini sampai di sini. Kita akan kembali di minggu depan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Sudah sarapan belum? Sebelum mungkin kita mulai pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini. Di sini program akan pimpin sendiri sesuai kepercayaan adik-adik siswa nanti dapat disesuaikan. Mari kita berdoa mulai. Amin. Terus saya. Baik, pada pagi hari ini kita akan mulai. Pada pagi hari ini kita akan mulai dengan teknik dasar permainan bola voli. Jadi pertama teknik dasar servis. Ini dasar servis. Kedua teknik dasar passing bawah, passing atas. Jadi teknik dasar yang dimaksud teknik dasar servis ini ada dua juga. Teknik dasar servis atas, servis bawah, ada servis atas tapi zoom. Jadi dia lompat lalu nanti pukul. Tapi ada juga servis atas tuh begini. Tapi kita tidak lompat. Kalau yang zoom itu yang mau servis atas. Jadi itu ini yang servis. Kemudian yang berikut passing bawah. Yang tadi Pak Guru sempat singgung juga passing bawah. Jadi passing bawah itu begini, teknik dasar passing. Jadi passing bawah itu begini. Ditekuk ini angkat. Supaya bola ini terarah ke teman kita yang dari toser. Yang berikut passing atas begini juga. Jadi dia buka sedikit, tapi jangan terlalu buka begini, karena nanti bola akan masuk dan bisa kena lepas. Jadi itu servis passing atas. Jadi didorong, jangan begini saja. Itu nanti akan bola itu akan terarah kayak mau macam salah tempat begitu. Bola harus terarah ke toser, didorong. Itu yang passing atas. Kemudian arah juga smash. Teknik smash.
Jadi teknik smash ini biasa terjadi pada ketiga. Jadi double service dari lawan. Jadi passing, kemudian di passing. Jadi pemain yang depan itu harus siap mengambil awalan ketika ingin mungkin bola itu harus jatuh ke lawan. Jadi smash mungkin awalan 3 langkah baru ketiganya itu naik ke lompat. Dan tujuan daripada ini untuk mengetahui teknik dasar yang perlu sampaikan. Kemudian manfaatnya kebugaran ini tetap sehat, tetap lancar, kuat. Mungkin pada pagi hari ini pengurangnya sampaikan demikian tentang teknik dasar bola voli. Sekian pada pagi hari ini. Mari kita lanjut di minggu berikut. Terima kasih sudah bertahan. Baik, perkenalkan nama Bapak Ahmad Sahar. Di sini Bapak akan menjelaskan materi tentang materi sepak bola. Di sini ada yang tahu apa itu sepak bola? Belum Bapak. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan sepak bola, yaitu permainan yang terdiri dari 2 tim dan berisi masing-masing tim itu terdiri dari 11 pemain. Nah, di sini tujuan dari sepak bola itu untuk mencetak gol ke gawang lawan sebanyak-banyaknya dan mempertahankan gawang agar tidak kebobolan lawan. Nah, di sini jumlah pemain terdiri dari 11 dan ada dibagi beberapa bagian, yaitu dari kiper, ada pemain belakang yaitu back, ada pemain tengah yaitu gelandang. Nah, gelandang ini terdiri dari 2, ada gelandang bertahan dan gelandang menyerang, dan yang terakhir itu striker. Striker itu untuk mencetak gol. Nah, berikut di sini ada teknik dasar sepak bola. Teknik dasar sepak bola terdiri dari kontrol, di mana kontrol itu terdiri dari 3 bagian: kontrol menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Nah, di sini juga ada passing, sama passing juga terdiri dari 3, kaki bagian luar, bagian dalam, dan punggung kaki. Ada mengirim bola atau biasa dibilang dribbling, kemudian ada menyundul bola, dan throw in atau melempar bola. Kemudian apa saja sih peralatan sepak bola? Peralatan sepak bola itu ada bola, ada sepatu bola, kaos atau kostum berupa baju, celana, kaos kaki, dan yang terakhir ada deker untuk pelindung gelang. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Sekiranya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu sebelum agama kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Jasmine, Hadir. Sahal, Makimin, Sony. Oke, hari ini lengkap. Kita hari ini mau belajar lari jarak pendek. Ada yang tahu lari jarak pendek? Tidak. Lari jarak pendek adalah salah satu cabang olahraga atletik yang menuntut kecepatan tinggi dan dalam jarak relatif singkat. Biasanya lari jarak pendek mencakup antara 100 sampai 400 meter. Ada juga yang 50 meter, itu biasanya kelas anak SMP sampai SD. Terus yang kita pelajari adalah teknik start jarak pendek. Start ada berapa? Ada yang tahu? Start itu ada 2. Ada start jongkok
sama setar berdiri. Yang mau kita pelajari adalah setar jongkok dulu hari ini. Ada yang tahu setar jongkok itu dibagi menjadi berapa? Belum tahu. Belum tahu. Setar jongkok itu ada 3. Setar pendek, setar menengah, dan setar jauh. Pak Guna akan contohkan setar pendek itu bagaimana. Posisinya anggap saja ini garis. Garis. Toh. Pertama-tama tangannya begini dulu, tidak boleh begini. Begini. Ditempelkan di sini, tidak boleh melewati, tidak boleh di pas di atas begini, tidak boleh. Harus di belakang garis. Setar pendek itu dimulai dari ini, mundur 2 langkah. Posisi kaki, posisi ujung jari diposisikan di belakang kaki bagian belakang. Posisinya begini. Untuk jarak ini 1 kepal. Persiapan, siap, mulai. Paham? Yang kedua, setar menengah. Setar menengah ini sama juga dua langkah ke belakang, 1, 2. Persiapan dan ujung lutut berada di ujung kaki sebelah kanan. Begini. Persiapan, siap, mulai. Terus setar jauh. Sama dalam 2 kali, 2 langkah, jongkok, dan tempatkan lutut di bagian belakang kaki kanan. Terus persiapan, siap, mulai. Begitu anak-anak. Semua sudah paham? Sudah. Mungkin begitu saja pertemuan hari ini. Tugas kalian di rumah mencari tahu apa itu